Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel YouTube Antik Saham atau Analisa Teknikal Saham. Di video kali ini saya akan membagikan kembali analisa 5 saham yaitu saham Cuan, TPIA, Antam Pegas, dan CDIA untuk minggu depan tanggal 9 sampai 13 Maret 2026. Sebelum kalian saya izin menginfokan kalau Antik Saham memiliki channel Telegram gratis. Yang belum join boleh langsung join saja ya, karena kalian akan mendapatkan banyak info menarik di Antik Saham channel ini. Linknya sudah ada di deskripsi, jadi kalian bisa langsung bergabung menggunakan link yang ada di deskripsi. Yang mau bergabung ke premium, Antik Saham Premium, dan ingin dipandu lebih lanjut, bisa hubungi saya di Telegram. Jika kalian bergabung ke Antik Saham Premium, kalian akan mendapatkan benefit yang lebih ya. Salah satunya mendapatkan saham-saham menarik lengkap dengan trading plan beserta chart dan analisanya, dan masih banyak benefit yang lainnya. Jadi yang tertarik, hubungi saya di Telegram @yosuaal. Yang mau bergabung di YouTube juga masih bisa, dengan biaya yang murah, hanya 1.000 per hari, atau 30.000 per bulan. Kalian sudah mendapatkan banyak benefit, seperti mendapatkan saham-saham menarik ya setiap minggunya. Ini lagi saya upload ya di sini. Kemudian juga mendapatkan saham harian, menjadi prioritas berdiskusi di YouTube, dan mendapatkan akses ke konten eksklusif di Antik Saham. Itu yang 30.000 per bulan. Untuk yang 40.000 per bulan di sini, yang plus kalian akan mendapatkan benefit tambahan seperti mendapatkan link untuk ikut market update setiap minggunya, kemudian mendapatkan juga analisa IPO. Saran saya kalian ikut yang 40.000 per bulan supaya bisa ikut update market setiap minggunya dan mendapatkan saham-saham potensi setiap minggunya. Oke, sekarang kita langsung ke analisanya. Kita mulai dari saham Cuan. Saya berikan disclaimer dulu, kalau analisa yang saya berikan ini merupakan pandangan saya pribadi dan juga bersifat edukatif, dari segala keuntungan dan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, dan silakan dicocokkan dengan profil risiko masing-masing. Oke, sekarang kita mulai dari saham Cuan. Di minggu ini ya, di tanggal 2-6 Maret banyak kejutannya, terutama di IHSG yang turun sempat 5%, kemudian di hari Jumat juga 2%, dan rata-rata saham itu bergerak turun. Dan di sini kita lihat Cuan juga terpengaruh. Analisa kita di minggu yang lalu dia akan turun ke area demand, dan selama sampai demand kita pantau reaksinya, dan terbukti di sini Cuan breakdown ya, breakdown area demand 1440 sampai 1505, dan bergerak turun sampai ke support kita di angka 1180. Setelah mencapai 1180 dia mengalami rebound. Jadi area 1180 bisa kita pantau menjadi area support atau menjadi area pembelian untuk saham Cuan. Untuk sekarang Cuan akan lebih cenderung sideways dulu. Sini akan saya hapus dulu supaya lebih clear ya. Ini menjadi area supply karena sudah berhasil di breakdown. Jadi potensi pergerakan dari saham Cuan akan lebih cenderung sideways di area support 1180 sampai supply 1440 sampai 1505. Jadi view saya di sini karena sudah ada rejection ya. Kita cek ya, di sini ada rejection. Jadi ada potensi saham Cuan akan rebound ke area supply. Setelah mencapai supply akan turun kembali ke area supportnya. Sini saya buatkan dua area support. Oke, 1180 bisa kita gunakan. Lalu satu lagi di angka 1140 ya. Jadi ada dua support yang bisa kalian perhatikan untuk Cuan. Selama di atas support ini ada potensi Cuan akan rebound ke area supply. Tapi karena posisi sekarang sedang di area tengah-tengah, maka tidak bijak ya untuk entry di harga sekarang. Layback, wait and see sampai dia turun lagi ke area support baru kita entry kembali. Oke, jadi karena posisi di area tengah-tengah, ya saya hanya bisa membagikan view dan tidak ada trading plan. Jadi view saya pada Cuan, ada potensi akan naik ke supply, setelah mencapai supply ada potensi dia akan turun kembali ke area support. Tapi jika ternyata jebol atau break supply-nya 1505 ini, maka Cuan potensi rebound ke area 1700. Jadi tetap pantau satu area supply di angka 1440 sampai 1505. Jika bisa di breakout, Cuan akan naik ke 1700. Tapi jika tidak, Cuan akan turun kembali ke area supportnya. Secara Broksum jika kita cek Cuan, oke, di hari Jumat ya tanggal 6 ada akumulasi dari SSNIRX ya. Ini cukup bagus broker summary-nya. Coba kita cek satu minggu terakhir. Oke, masih sama ya SSCC dan yang lainnya. Dan normal distribusi. Coba kita cek satu bulan terakhir. Oke, di sini ya terlihat baru ada buangan yang cukup besar. Jadi secara Broksum di satu bulan terakhir memang jelek, tapi di hari Jumat ya mulai ada akumulasi. Cuman biasanya karena trennya sedang turun ya, dan IHSG juga sedang merah, jadi ya potensi pergerakan dari saham Cuan ini masih akan lebih cenderung bergerak turun, walaupun ada akumulasi di hari Jumat. Jadi pantau saja area supportnya, jika dia sideways ya sebaiknya dihindari dulu, atau
lebih baik kalian wait and see sambil pasang press alert ya. Kalian pasang menggunakan fitur yang ada di sekuritas kalian. Jika dia sudah memasuki area support, baru kalian pantau kembali. Untuk sekarang belum menarik, karena di sini dia sudah lower low ya, dan juga sebelumnya sudah membuat pola double top harusnya. Ini bisa dikatakan pola double top ya. Ini top yang pertama, ini top yang kedua, dan neckline-nya di sini sudah dijebol ya. Ini neckline-nya. Jadi dia lower low, lower high, lower low, naik lagi sedikit, lalu lower low lagi. Jadi untuk saham cuan masih potensi bergerak turun, cuman ada potensi ya technical rebound saja, naik jangka pendek. Jadi ya saran saya jangan diikuti ya kalau ada technical rebound, kecuali dia turun lagi ke area supportnya. Jadi view saya pada saham cuan, potensi naik ke area supply, setelah mencapai supply akan turun kembali ke area supportnya. Lanjut ke saham yang kedua ada TPIA. TPIA cukup bagus setelah mencapai demand 5.300 sampai 5.725 atau area beli aman. Dia reboundnya cukup kencang di hari Jumat tanggal 6 dan naik sebesar 17%. Oke. Di sini area ini menjadi area resisten, cuman saya geser ke atas ya. Saya gunakan, kita cek ya. Oke, saya gunakan yang di sini 6.500 ya. Jadi ada satu resisten terdekat untuk TPIA di 6.500. Masih ada potensi TPIA bergerak naik ke 6.500. Sini juga kita gunakan area gap saja ya. Area gap, sini ada gap ya. Ada gap, jadi kita gunakan area gap ini menjadi area supply terdekat untuk TPIA. Jadi ada potensi TPIA akan rebound atau naik ya, lanjut naik ke supply 6525 sampai 6.700. Setelah mencapai supply biasanya akan turun ya, akan turun lagi ke area demand. Tapi jika supply di breakout sama seperti cuan tadi, jika resisten atau supply di breakout, TPI akan bergerak naik ke resistennya di 7250. Jadi pantau dulu satu area supply di angka 6525 sampai 6700. Jika ternyata di area supply ini ada candle merah, maka cuan akan turun kembali ke area demand. Tapi jika ditembus ya, ditembus ke atas, ada satu candle hijau di sini ya, tembus ke atas seperti ini. Seperti ini ya. Ke atas seperti ini. Ini ibaratnya warna hijau ya. Nah, seperti ini ada satu candle hijau di breakout, maka TPIA potensi naik ke area resistennya. Jadi pantau satu area supply di angka 6525 sampai 6700. Secara Broksum, coba kita cek. Ada akumulasi di hari Jumat tanggal 6. Sebenarnya masih sangat bagus ya. Jika kita lihat dari tanggal 13 Januari ada akumulasi ya dari awal tahun. Ada akumulasi dari HP, BK, YUAK dengan average di 6.500, 6.600. Jadi di atas ya average mereka. Jadi jika masuk di harga sekarang pun, jika berdasarkan broker summary dari awal tahun harusnya masih menarik. Oke. Cuman di sini saya bagikan secara teknikal jangka pendek saja. Dan ternyata jika kita cek Broksumnya mereka nyangkut di atas. Jadi menarik sebenarnya untuk akumulasi TPIA, apalagi dia rebound setelah mencapai area demand-nya. Dan yang top 1 akum itu HP ya. Dan kita tahu HP ini terafiliasi dengan Pak BP. Jadi untuk TPIA menurut saya masih sangat menarik. Oke. Apalagi volume di hari Jumat cukup besar ya. Sini, ini Februari, ini Maret ya. Cukup bagus. Jadi untuk TPIA sangat potensi bergerak naik ke area supply 6.525 sampai 6.700. Tapi secara teknikal kita pantau lagi area supply ini apakah bisa ditembus seperti ada candle hijau seperti ini atau malah candle merah yang mengarah ke bawah seperti ini. Sebentar, jika ternyata ada candle merah ke bawah seperti ini, maka dia akan bergerak turun. Jadi pantau jika ada candle merah seperti ini dia akan turun, tapi jika ditembus dengan candle hijau dia akan bergerak naik. Lanjut ke saham yang ketiga ada Antam. Antam di sini trading plan kita wow. Sini di hari Senin langsung gap up ya. Setelah itu dia turun dan resisten 4560 tidak berhasil di breakout. Dan sekarang sudah mendekati area stop loss. Di sini belum hit area stop loss. Jadi menurut saya masih menarik untuk Antam. Dan jika kita lihat XAUUSD-nya ya, ini masih bergerak naik. Oke, saya juga tradingan jangka pendek di sini dan juga cuan ya. Di sini saya beli pada saat dia breakout, saya beli ya sudah cuan 3 ribuan pips. Dan menurut saya untuk
XAUSD masih akan bergerak naik. Di sini dia sempat sideways ya. Konsolidasi lah bisa dikatakan seperti itu. Sini dia sudah breakout dari trendline-nya juga. Jadi untuk XAUSD view saya dia akan lanjut bergerak naik ke resisten di angka 5236. Jadi jika emas bergerak naik, maka potensi dari saham-saham emas yang ada di Indonesia juga potensi bergerak naik. Oke. Jadi dari emasnya menarik dan potensi di minggu depan harusnya Antam akan bergerak naik juga, dan semoga area stop loss kita tidak hit ya di 3960. Secara teknikal untuk Antam ini ya saya buatkan support, ini saya hapus dulu. Saya buatkan support trendline-nya. Semoga tidak sini ya. Oke ya. Agak high risk juga ya. Kita adjust saja stop loss-nya karena di sini pas di support trendline-nya. Jadi untuk stop loss saya geser ke 3850, potensi loss di 11%. TP-nya juga saya geser ke resisten 4950, potensi profit di angka 14%. Oke ya, jadi yang sudah terlanjur entry menggunakan trading plan ini silahkan digeser SL-nya ke 3850. Kenapa saya geser? Karena di sini pas ya ada support trendline-nya dan pergerakan dari Antam juga cenderung sideways di area support dan resisten trendline-nya. Jadi dia di sini sedang konsolidasi, naik turun, dan potensi setelah mencapai support trendline dia akan bergerak naik lagi seperti ini. Jadi ya jika kalian tahu ini ada chart pattern ya, nanti kalian boleh komen di kolom komentar. Oke, jadi untuk Antam seperti itu, view saya masih akan cenderung bergerak naik ke area resisten trendline-nya ke sini ya. Asalkan dia tidak jebol di support trendline-nya ya. Support trendline kira-kira di angka 3880. Selama di atas 3880, saya geser ya. 3880, Antam akan lebih cenderung bergerak naik ke resisten di angka 4560. Oke, jadi view saya pada Antam seperti itu. Trading plan sebelumnya silahkan di hold dulu. Apakah ada akum di hari Jumat? Terlihat ya, walaupun Antam turun di hari Jumat dan Kamis, ternyata di sini ada akumulasi tipis ya. Volume akumulasinya tipis dan transaksinya juga tidak terlalu besar. Jadi digunakan pergerakan turun tersebut untuk akumulasi secara perlahan. Kita tarik dari tanggal 6 masih akumulasi ya. BB, AK, PDRX jadi masih bagus. Yang jual CCNI, XL, AGYB, XC dan yang lainnya. Jadi secara proxum untuk Antam ini masih sangat bagus. Jadi view saya pada Antam di minggu depan akan cenderung bergerak naik karena secara teknikal mendekati support trendline dan juga secara XAUSD-nya ya atau emas global masih bergerak naik. Lanjut ke saham yang keempat ada Pegas. Pegas kita hit target yang kedua, jadi happy cuan yang sudah ikutan trading plan Pegas. Di Antek Saham Channel juga sudah saya bagikan, jadi harusnya kalian sudah cuan kurang lebih 10% dari Pegas. Oke. Dan di sini dia masih dalam keadaan uptrend ya. Untuk trading plan ini sebenarnya masih bisa kalian gunakan, cuman ya harusnya dia supaya lebih valid ya harusnya dia akan turun dulu ke area pembelian kita. Oke, di sini pola sebelumnya masih sangat bagus. Untuk trading plan-nya saya hapus dulu. Ini saya buatkan saja satu resisten yang menjadi target. Trading plan juga saya hapus saja. Lalu ini menjadi support yang saya buatkan. Potensi pergerakan dari Pegas akan sideways di area support 2270 dan juga resisten 2500. Di sini terlihat ya. Oke, masih dalam keadaan sideways. Jadi karena posisi sekarang di area tengah-tengah, harusnya dia akan sideways dulu. Pegas kita cek Proxum mulai ada jualan tipis ya. Ini dari tanggal 6 Februari. Oke, 6 Februari malah jualan ya. Coba kita cek. Di 1 minggu terakhir harusnya akum nih. Pegas jualan. Tapi indikatornya hijau ya. Ini jualan. Oh, ini dari foreign ya, sehingga hijau. Dari domestik itu jualan. Oke. Oke, Proxumnya masih tergolong netral saja. Jadi untuk Pegas menurut saya masih akan cenderung bergerak naik ya. Apalagi pada saat bergerak turun, volumenya tidak terlalu besar. Jadi potensi pergerakan Pegas akan bisa turun dulu lalu naik, atau dia naik dulu lalu turun. Jadi ya tunggu saja dia memasuki area resisten ataupun support. Karena sekarang di area tengah-tengah ya sebaiknya di skip dulu. Jadi karena
posisinya di area tengah-tengah, lebih baik dibiarin dulu karena masih banyak saham yang lainnya yang bisa kalian pantau. Tapi jika Pegas masuk ke area support 2270, menarik untuk kalian pantau. Jika ada candle bullish ya seperti yang tadi, candle bullish di area sini. Sini ada candle bullish seperti ini, maka menarik untuk kalian pantau karena ada potensi Pegas akan rebound ke area resistennya. Oke, tapi jika ada juga candle merah di area resisten seperti ini, maka potensi Pegas akan turun lagi. Oke. Jadi jika ada candle bullish, jika ada candle bullish di area support, Pegas akan naik ke sini. Tapi jika ada candle merah di area resisten, ada potensi Pegas akan turun ke area supportnya. Jadi pantau support 2270 dan juga resisten di angka 2500. Lanjut ke saham yang kelima atau yang terakhir adalah CDIA. CDIA sudah turunnya di bawah 1000 dan 1000 ini menjadi resisten. Ini support kita sebelumnya berhasil dijebol, support 910 juga berhasil dijebol. Jadi untuk CDIA menurut saya belum menarik ya untuk sampai sekarang ini. Ini akan saya hapus dulu. Kayak di sini juga dia buat lower low. Lower low, lower high, lower low, potensi naik lagi, lower high, dan potensi turun kembali seperti ini. Jadi untuk CDIA belum menarik, dipantau di sekarang, selama di bawah 1000, dia akan cenderung turun ke area 700 ya, 700 sampai 740 ya. Ini menjadi target untuk CDIA yang punya barang ya, saya nggak tahu ya. Kenapa kalian belum cut loss? Sebelumnya sudah saya info, lebih baik cut loss dulu di saham CDIA ini karena agendanya masih akan lama. Ini support dan juga secara teknikal sudah dalam keadaan downtrend. Oke, jadi untuk CDIA ada potensi bergerak naik, cuman ya karena hanya technical rebound saja, dia akan bergerak naik. Jadi ya view-nya saya buatkan sama saja dengan cuan tadi, potensi naik ke area resisten karena masih di satu grup ya. Setelah mencapai resisten akan turun kembali ke area supportnya. Secara Broksum, apakah di akum? Oke, ada ini dari tanggal 13 Februari CDIA. Kalau nggak salah Excel yang akum di sini ya. Sebentar. Oke, menarik kalau kita cek dari tanggal 13 Februari ya. Oke, dari tanggal 13 menarik sini OD AKCC dengan average di 1000. Excelnya masih akum. Kalau dari awal tahun itu XL, CCOD bisa dipantau. Kalian nanti langsung cek keterbukaan informasi ya, apakah Pak PP beli saham CDIA ini atau enggak. Jika ternyata masih dibeli ya menurut saya menarik. Cuman kalau belum harusnya dihindari dulu ya. Apalagi yang jual itu LG, CDNI, DPJU dan yang lainnya. Jadi secara Broksum, kalau kita tarik dari 1 minggu terakhir harusnya bagus. Di sini XLXC, PD, YP jualan ya. 1 minggu terakhir harusnya bagus. Broksum 1 minggu terakhir harusnya bagus. Jadi menarik ya untuk dipantau. Oke, menarik. Boleh kita ulik lagi. Tadi ada di time frame 15 menit kita cek ya seperti ini. Oke, di sini kan saya buatkan ke time frame yang kecil dulu karena Broksumnya menarik. Ini saya buatkan 940 resisten terdekat, lalu support terdekat di sini 855. Potensi pergerakannya akan sideways dulu di area sini. Nah, sekarang juga posisi di area tengah-tengah, jadi potensi naik ke area resisten 940 dan juga potensi turun ke 940. Tapi berdasarkan secara Broksumnya harusnya dia akan lebih cenderung bergerak naik. Cuman ya kita nggak tahu ya gimana di minggu depan, kita hanya bisa membuatkan arahnya. Jadi berdasarkan Broksumnya harusnya dia akan naik ke 940, lanjut bergerak naik jika bisa break 940 yaitu ke 1000 ya. Jadi jika bisa break, sini saya buatkan note, jika break 940 lanjut ke 1000. Tapi jika tidak akan turun ke 855. Oke. Jadi jika tidak break 940, CDIA akan turun ke supportnya di 855. Jadi pantau dulu pergerakan CDIA. Kalian bisa gunakan dua metode, buy on breakout atau buy on support. Jika kalian mau menggunakan metode buy on breakout,
tunggu CDY break resistance 940, tapi jika buy on support, kalian tunggu CDY turun ke support 855. Jadi caranya seperti itu ya. Jadi kalian pantau saja support dan juga resisten di angka 940. Kira-kira begitu analisanya. Disclaimer on, kalau analisa yang saya berikan ini merupakan pandangan saya pribadi, bukan ajakan untuk melakukan pembelian atau penjualan pada saham-saham tersebut. Jangan lupa join kontak saham premium supaya kita lebih intensif di sana, dan kita bisa cuan bareng. Sekian dari saya, terima kasih.